Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah SWT semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Al-Ikhlas yang sama-sama kita berharap selalu mendapat bimbingan, perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga jamaah Bintang Channel dan Ruang Belajar Al-Jauzi. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian yang utamanya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yaitu 10 pilar pendidikan anak dalam payung psikologi atau parenting Islami. Ini cukup penting untuk terus-menerus dibahas karena beberapa hal. Yang pertama, karena mengupas parenting sejatinya adalah mengupas diri kita sendiri, ya. Karena petunjuknya adalah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi menjaga diri kita terlebih dahulu. Jadi karena itu menyangkut kepada diri kita, maka insya Allah kita harus thalabul ilmi, ya. Sebagaimana kita seluruh umat Islam ini diwajibkan untuk menuntut ilmu, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Nah, di antara urusan menuntut ilmu ini, ya, kita hari ini dibombardir dengan banyak sekali pengetahuan, ya. Banyak sekali pengetahuan yang belum tentu seluruhnya adalah ilmu yang benar atau ilmu yang murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita akan kupas sedikit perbandingan universal antara model pengasuhan dari Western psychologist atau psikologi barat dan juga dari Islamic psychology. Dari Western psychology itu landasan filosofisnya adalah humanisme, empirisme, dan rasionalisme, gitu ya. Jadi titik berangkatnya itu dari pemahaman para tokoh, ya, tentang kehidupan manusia itu sendiri, ya,
dan pemahaman para tokoh tentang bagaimana sebuah pengetahuan itu ditemukan dan dikembangkan. Itu berasal dari paham positivisme atau empirisme, sesuatu yang empirik, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang terobservasi, bisa dilihat, bisa diukur, ya, bisa dihitung, dan kemudian jadilah itu ilmu. Ya. Lalu salah satunya juga dari paham humanisme, menganggap bahwa manusia itu terlahir baik dan punya potensi. Sementara dari psikologi Islam, landasan filosofisnya adalah tauhid, tentu saja, dan Al-Quran dan Sunnah, ya, sebagai sumber ilmu yang utama. Ya. Jadi sekali lagi, untuk urusan tentang manusia, ilmu-ilmu yang membimbing tentang bagaimana manusia sebaiknya hidup, ya, bertingkah laku, berkembang, dan lain-lain, maka Al-Quran dalam hal ini telah memberikan sesuatu yang sangat lengkap. Ya, Quran, hadis, bagaimana Rasulullah SAW itu hidup, ya, itu adalah contoh, ya, menjadi dasar dari ilmu-ilmu yang kemudian berkembang sampai saat ini, yang itu sifatnya membimbing perjalanan manusia, ya, membimbing perjalanan manusia dari kecil, ya, kemudian beranjak pemuda, beranjak dewasa, beranjak lansia, dan lain-lain. Itu tuntunannya sudah lengkap dalam agama Islam, ya. Karena salah satu dari rangkaian ayat yang terakhir turun pada saat di ujung-ujung kerasulan dari Nabi Muhammad SAW adalah potongan surat Al-Maidah ayat 3, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, jadi artinya telah disempurnakan agama, ya, panduan, ajaran-ajaran untuk manusia bisa sukses hidup di dunia dan di akhirat. Jadi panduannya sudah lengkap, ya. Namun demikian, pengaruh keilmuan ini begitu besar, ya. Jadi ilmu dari mana saja berdatangan, ya, kira-kira begitu, ya, berdatangan, dan ya mirisnya barangkali kurang baiknya adalah beragam ilmu yang berurusan dengan atau bertujuan untuk membantu manusia memiliki good life atau kehidupan yang baik, ini tidak selalu, ya, ilmu-ilmu yang dari barat itu tidak selalu seiring sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Oleh karena itu perlu selalu diiringi, ya, khususnya kaum muslimin perlu selalu diiringi dengan ilmu-ilmu yang berasal dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, itu tujuan pengasuhan, ya, menurut psikologi barat itulah kemandirian, ya, artinya bagaimana membimbing anak itu hidup mandiri, ya, mandiri secara emosi, ya, mandiri secara sosial, mandiri secara ekonomi, dan lain-lain, itu dipandu, ya. Kemudian bagaimana mereka mencapai self actualization atau aktualisasi dirinya, dan well-being, ya, atau kesejahteraan psikologisnya, ya. Tidak hidup dalam stres, ya, tidak hidup dalam tekanan, ya, bagaimana mereka hidup lapang dada dan lain-lain, ya. Itu diarahkan ke sana, ya. Dalam psikologi Islam dilengkapi menjadi, ya, tujuan pengasuhan bukan hanya yang tadi semua, namun bagaimana menjadi insan kamil, ya, atau ketika dibagi menjadi 3, yang pertama bagaimana seorang anak dapat tumbuh dewasa mencapai good life-nya atau kehidupan yang baik, di mana seluruh benih fitrahnya itu berkembang, yang 8, ya. 8 benih fitrahnya mampu berkembang dengan sempurna, ya. Itu salah satu tujuan dari pengasuhan, ya. Jika anak mampu mengembangkan secara mandiri fitrah keimanannya, fitrah belajar dan bernalarnya, ya. Kemudian fitrah bakat dan kepemimpinannya
itu mampu sang anak secara mandiri terus-menerus kembangkan demi membangun kehidupan yang baik, good life, ya. Fitrah jasmaninya, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah seksualitas, kemudian fitrah estetika dan bahasa, serta fitrah perkembangannya. Ya. Lalu dalam Islam yang kedua itu adalah bagaimana anak terdampingi memasuki masa akil balik dengan sempurna. Ya. Jadi ada banyak ya hari ini anak-anak belum terdampingi secara sempurna ketika memasuki masa krusial yaitu masa akil balik. Ya. Di mana dalam uh, psikologi Islam kita mengenal pembagian utama tahapan perkembangan manusia adalah saat sebelum akil balik dan sesudah akil balik. Ya. Karena sesudah akil balik, ya, ini adalah masa-masa yang sangat krusial, ya, masa-masa yang sudah dihitung seluruh amal perbuatan kita, masa-masa yang kita harus sudah mempertanggungjawabkannya. Ya. Kemarin kita lihat masih banyak kasus, ya. Kasus paling dekat adalah bom meledak, ya. Ya, ada bom meledak di SMA 72, ya. SMA tentunya anak-anaknya rata-rata sudah di atas 15 tahun. Ya. Ketika sudah berada di atas 15 tahun, ya, kemudian di antara mereka kabarnya ini saling ejek-mengejek, gitu ya, bully, ya, pembulian, perundungan dan lain-lain. Artinya mereka belum cukup terdidik dengan baik, ya, baik oleh orang tuanya, ya, maupun oleh sekolahnya, oleh masyarakatnya, ya, untuk menjadi pribadi yang insan kamil, ya, manusia yang paripurna, ya. Kalau kemarin kita bahas, mungkin secara IQ anak-anak itu sudah baik, ya, namun secara EQ-nya belum berkembang dengan baik. Artinya interaksi sosialnya masih kurang, pengelolaan emosinya masih kurang, ya. Dia melampiaskan pada temannya, ya, merasa dirinya lebih hebat, ya, sehingga terus-menerus mengejek temannya, ya, disebut pembulian lah, terus-menerus melakukan perundungan hari ke hari, tidak hanya offline, mungkin online masih berlanjut dan lain-lain, sehingga terciptalah bibit-bibit dendam, ya, sehingga ya hal-hal yang kalau orang sudah ya memupuk perasaan itu, ya, terus menerus dan lain-lain, maka ketika kedewasaannya belum cukup matang, ya, psikologi barat salah satunya menandai kedewasaan itu dari courage, consideration, and responsibility, kan begitu ya. Jadi ketika seorang sudah memiliki ini, maka dia dianggap sudah dewasa, ya. Berbeda dengan akil balik. Dewasa pada psikologi barat itu setelah habis masa remaja itu habisnya mundur terus. Bilang 18 tahun, tahu-tahu direvisi lagi jadi 19 tahun, ya. Dewasa awal itu 21 tahun, direvisi lagi 22 tahun, 23 tahun, ya. Karena mereka melihat anak 20 tahun masih banyak yang pelongo-pelongo, gitu ya. Jadi dianggap belum memasuki tahap dewasa, gitu ya. Banyak yang masih belum betul-betul memahami dirinya, menemukan jati dirinya dan lain-lain. Sehingga tahap dewasa ini mundur terus, ya. Sementara di Islam fix. Ketika anak sudah mimpi erotis, ya, mimpi erotis, kemudian tumbuh bulu-bulu, ya, kemudian jakun, ya, kemudian sudah di atas 15 tahun, ya, bagi laki-laki, kalau yang perempuan ditambah haid, ya, menstruasi, dan ditambah hamil, ya. Kalau sudah hamil itu dianggap sudah balik, kan begitu ya. Maka disinilah seluruh tadi rangkaian bentuk-bentuk kecerdasan sudah harus semakin matang, ya. Ketika ini belum matang, badannya sudah balik, nah badannya sudah dewasa, namun akalnya belum, ya. Jadi baliknya belum tersambung dengan akilnya. Ini mengakibatkan banyak hal, ya, tawuran pelajar dan lain-lain. Kemudian beberapa kasus
ya apa namanya, ya mungkin pacaran-pacaran yang berakhir pada pembunuhan. Ya kemarin kita lihat ada kasus pacaran berakhir pada pemerkosaan, ya mungkin setelah diperkosa jadi panik akhirnya dibunuh kan begitu ya. Ini artinya kematangan ya belum terbimbing dengan baik, ya perilakunya belum terbimbing dengan baik. Jadi memang bukan betul-betul ke parenting atau tarbiyah, ya taklim, takdib ini bukan pekerjaan yang mudah, ya. Ya artinya membimbing seorang anak menuju kedewasaannya, menuju akalnya sempurna, akil dan baliknya sempurna, ini memang butuhkan perjuangan. Oleh karena itu tidak cukup tujuan pengasuhan hanya pada menciptakan kemandirian. Ya. Mungkin anak itu sudah mandiri, sekolah sendiri, bawa motor sendiri, pulang pergi sendiri, dia merasa aktual, ya, merasa aktualisasi diri. Ya. Aktualisasi diri ketika tidak terbimbing dengan baik, maka anak akan membentuk geng-gengnya, membentuk circle-circle-nya. Ada geng motornya, ada geng naik gunungnya, ada geng bela dirinya, dan lain-lain. Yang mereka butuh terus pengakuan. Ya. Pengakuan tanpa terbimbing dengan, ya tadi ya, upaya membentuk mereka menjadi manusia insan kamil, itu bisa mengakibatkan gesekan-gesekan dan perselisihan. Ya. Jadi, maka tugas orang tua menghantarkan anak sebelum SMA, gitu ya, pada kematangan yang baik, pada tumbuh kembang fitrahnya dengan baik, dan pada tumbuh kembang keimanannya dengan baik, ya, keimanannya dengan baik, tauhidnya dengan baik, gitu ya, sehingga mengurangi kemungkinan mereka berbuat hal-hal yang nekat, hal-hal yang di luar nalar, ya, merakit bom, ya, kemudian meledakannya pada saat sholat Jumat, ya, pada saat sholat Jumat dan lain-lain. Ya kita inilah PR bersama, inilah PR bersama karena ya ada pekerjaan dari guru-gurunya juga untuk membimbing siswanya, ada bagian pekerjaan dari orang tuanya, keluarga besarnya barangkali dan lain-lain. Jadi program parenting ini perlu terus ya karena terutama untuk mendidik generasi Z, kemudian generasi A yang screen time-nya, nah gitu ya, screen time, ya, pegang HP-nya itu semakin dominan, ya, sehingga pengaruh orang tua itu betot-betotan dengan pengaruh HP, itulah kira-kira, ya, mana yang kemudian bisa membentuk mereka, ya, waktu orang tua terhadap anak semakin minim, waktu main HP semakin banyak, ya, sehingga pembimbingannya ini menjadi mengkhawatirkan. Selanjutnya konsep diri, ya. Pada psikologi barat, self, diri, ya, itu sebagai pusat otonomi dan identitas. Ya, jadi saya adalah apa yang bisa saya raih, saya adalah apa yang bisa saya kejar, saya achieve, saya capai. Ya. Ini konsep diri dari barat. Ya. Namun bagi kaum muslimin tentunya harus dibersamai dengan pemahaman tauhid yang baik. Diri kita adalah hamba, ya. Diri kita adalah hamba Allah, ya. Jadi diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah, ya. Bukan hanya diri yang harus mengembangkan seluruh potensi fitrah, namun diri yang kewajiban setiap harinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami sebagai diri yang tugas utama diciptakannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak akil balik telah memahami ini, nah gitu ya, maka insya Allah yang laki-laki akan begitu 15 tahun dia sudah mulai rutin sholat di masjid, kira-kira gitu ya. Jadi sudah tahu kewajiban-kewajiban ibadahnya, ya. Maka pembimbingan ini menjadi krusial dan
tidak membebankan pada orang tua saja, gitu ya. Karena berat, gitu ya, untuk membimbing anak ini menjadi insan kamil yang sempurna. Ya. Sehingga it takes a village to raise a child, ya, membutuhkan satu kampung, ya, warga satu kampung untuk membesarkan anak tumbuh kembang dengan baik. Ya, ya kadang-kadang di rumah kelihatan soleh, tapi di luar mungkin tetangganya bisa ikut ngasuh, gitu ya. Ya kalau udah mulai lencang-lencong dan lain-lain. Dan kolaborasi sekolah dengan orang tua itu perlu sangat baik. Ya. Sebelumnya di Bali ya, di Bali ya diduga juga korban perundungan, bully ya. Yang bersangkutan memang memiliki riwayat penyakit mental barangkali gitu ya, yang seharusnya mendapat perhatian lebih ya, bukan mendapat pembulian lebih ya. Ini juga ya sampai ya artinya kenapa kita bisa meyakini ini karena teman-temannya mengakui dan minta maaf kan gitu ya, mengakui dan minta maaf ya. Cuman hari ini kita harus berpikir ulang ya, apakah maaf aja cukup ya ketika mereka sudah memasuki tahap 15 tahun ke atas yang logikanya mereka sudah dewasa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Maka ini sekali lagi kajian ini adalah berlaku seumur hidup ya, karena parenting itu bagaimana anak melihat orang tuanya ya. Dan parenting, tugas orang tua kepada anak nggak ada selesainya sampai kita meninggal dunia kan gitu ya. Kita tetap berkewajiban membimbing putra putri kita ya, karena sekali lagi mungkin sejumlah orang tua hijrahnya belakangan, 40 tahun baru hijrah, 45 tahun, dan dia punya anak dan tetap punya kewajiban tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar ya. Lalu perbandingan selanjutnya, peran orang tua. Pada psikologi barat, peran orang tua adalah memfasilitasi perkembangan psikologis dan sosial. Ya, tadi ya, IQ ya. Mungkin orang tua terlalu fokus di IQ, emosionalnya kurang, kan gitu ya. Emosional ditandai dengan self awareness ya. Kemudian self regulation, self motivation, kemudian empathy dan juga social skill. Bagaimana kemudian ini terpandu dengan baik ya. Social skill tadi, mampukah anak tumbuh menjadi anak yang punya empati ya. Kalau anak punya empati, ciri empati adalah aku tidak akan melakukan hal-hal yang aku tidak suka orang lain lakukan terhadapku. Nah, gitu empati ya. Jadi kalau kita tidak suka dipukul, kita tidak memukul orang lain ya. Kalau kita tidak suka diejek, maka kita tidak mengejek orang lain. Ini salah satu bagian dari emotional quotient, mengembangkan sisi empati anak. Ya. Kalau kamu nggak suka digituin sama anak lain, jangan begitu, kan gitu ya. Ini terus ya daripada proses perkembangannya anak dibimbing, ya sehingga emosionalnya juga semakin stabil. Yang kedua, kemarin berkesempatan mengisi acara juga dihadiri oleh guru-guru ya. Ternyata miris kata guru-guru itu, anak-anak lebih terbuka curhat kepada gurunya dibanding orang tuanya. Nah ya, jadi ini juga mengkhawatirkan ya. Pada guru-gurunya, wali kelasnya, mereka lebih terbuka ya, cerita apa saja ya, tanpa kemudian terlalu banyak dikomentarin ya, tanpa kemudian terlalu banyak dijudge ya, disalah-salahin, kemudian berujung pada nasihat, berujung pada marah-marah gitu ya. Pada gurunya mereka ternyata lebih nyaman ya. Ini peringatan bagi kita semua juga ya. Artinya kita akan hidup ya insya Allah mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun lagi seperti apa dunia ini kita tidak tahu. Tapi tantangan bagi perkembangan anak yang jelas semakin berat untuk mereka tumbuh menjadi insan kamil ya. Jadi perkembangan IQ, EQ, SQ yang pernah kita bahas itu menjadi tanggung jawab bersama orang tua dan guru. Namun tanggung jawab yang melekat adalah pada orang tua. Ya. Ketika anak sudah lebih terbuka pada orang lain, ya, dibandingkan pada orang tuanya sendiri, maka ini adalah early warning, ya, peringatan dini bagi orang tua untuk merubah sikap-sikapnya, ya,
menjadi lebih bersahabat, lebih mendengarkan, dan lain-lain. Ya. Sehingga mereka bisa menjadi pihak yang pertama mendengarkan segala keluhan, apa yang dibutuhkan anak, dan lain-lain. Maka kalau dalam Islam, peran orang tua sebagai murabi, mu'alim, dan mu'adib. Ya. Murabi, pendidik yang membersamai tumbuh kembangnya fitrah. Ya. Membersamai tumbuh kembangnya benih-benih fitrah anak yang 8 tadi. Ya. Lalu mu'alim, ya, yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang ini berbagi dengan gurunya, ya, karena orang tua tidak tidak hafal semua ilmu, ya, biologi, fisika, dan lain-lain, sebagian serahkan pada gurunya atau ustaznya di sekolah. Lalu sebagai muadib yang mengajarkan adab, mengajarkan etika, moral, dan lain-lain, ya, sehingga anak ke sekolah, ya, sudah disiapkan sedemikian rupa, fitrahnya berkembang, fitrah belajarnya berkembang, mereka di sekolah sudah siap menerima ilmu, sudah siap belajar, bukan siap merundung temannya, bukan siap mengejek temannya, gitu ya, tapi siap belajar, menghormati guru, dan menghargai teman-temannya. Ini disiapkan dari rumah. Jadi artinya apa? Tadi panduan dari Western psychologist ini dibersamai, ya, dengan ajaran Islam, sehingga lengkap anak menjadi insan kamil. Lalu pendekatan emosi pada Western psychologist itu lebih banyak pada kesejahteraan pribadi, ketenangan, mindfulness, ya, hidup tenang dengan emosi yang tenang, ya. Namun, ya, dalam Islam ketenangan, ya, baru bisa didapatkan secara sempurna, ya, ketika kita berzikir atau ketika mengingat Allah, ya, atau ketika membaca Quran, gitu ya, baru ketenangannya sempurna, ya. Ya, beberapa orang keluar malam mencari ketenangan. Ngapain? Saya mencari ketenangan, malah keluar, ya, ngopi-ngopi sampai malam dan lain-lain, ya. Sementara ketenangan dalam Islam itu hanya didapatkan ketika mengingat Allah, ketika berzikir kepada Allah, ketika beribadah, ketika baca Quran, dan lain-lain. Inilah ketenangan yang sejati, gitu ya. Dalam Quran kita membaca, ya, berbagai ayat yang mengingatkan tentang kehidupan di masa depan, kehidupan di hari akhir, dan lain-lain, yang itu memberikan, ya, pengaruh kepada batin kita, pada sisi afektif manusia. Jadi keseimbangan antara ruhaninya, akalnya, kemudian kolbu, dan juga nafsnya. Maka ini ya memberikan ketenangan yang sempurna. Selanjutnya, nah, konsep kebebasan. Ya, ini mungkin pertanyaan Pak Zuhri pada waktu yang lalu. Ketika Western psychologist, anak betul-betul diberikan kebebasan seutuhnya, ya. Namun dalam Islam kebebasan itu dipandu dalam koridor syariat, ya. Tidak bisa bebas bebas-bebasnya, ya. Ada tanggung jawab moral. Lalu kebebasan diberikan kepada anak agar mereka mudah menemukan siapa dirinya, ya, dan menemukan tujuan penciptaannya, gitu ya. Lalu kebebasan juga diberikan, ya, untuk anak membangun dirinya sesuai dengan fitrah bakatnya demi kemaslahatan yang paling besar. Jadi ketika anak sudah menemukan dirinya, tujuan penciptaannya, terbimbing dengan baik, ya, bersama-sama orang tua menghayati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud, ya. Kemudian khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, maka anak akan tumbuh kembang terbersamai dengan baik, ya. Menjadi manusia yang paling ingin menyebarkan manfaat bagi manusia yang lainnya, dan paling ingin nomor satu beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini berat, ya, butuh perjalanan panjang menuju ke sini. Dan sumber nilai dari Western psychologist itu relatif, ya, bisa berubah-ubah, ya. Kemudian berdasarkan budaya ataupun norma-norma sosial. Mana yang baik, mana kategori baik, kategori buruk, ini relatif bergantung pada norma-norma sosial, ya. Oh, kalau ngantri itu baik,
nggak selonong boy, nggak rebut-rebutan, ya, tertib, disiplin, ngantri. Kalau ada apa-apa itu baik. Nah, itu masih berdasar norma sosial saja, ya. Namun, tentunya dalam psikologi Islam itu norma-norma itu absolut berdasarkan wahyu dan ajaran Islam, ya. Jadi artinya mana yang baik dan buruk itu jelas, ya, jelas dibedakan. Nah, oleh karena itu, kita akan melanjutkan eh, kajian panjang kita 10 pilar pendidikan anak, ya, yang kita baru membaca yang pertama kemarin, ya, bahwa anak atau jabang bayi atau bahkan sebelum menjadi jabang bayi, uh, sebelum bahkan orang tuanya menikah, itu sudah punya hak, ya. Jadi anak itu punya hak untuk dididik oleh orang tuanya secara baik. Itu hak anak, ya. Jadi bahkan sebelum sang ayah bertemu dengan calon ibunya, itu anak sudah punya hak, ya. Setiap anak berhak menginginkan, ya, diasuh dalam keluarga yang baik, ya, ayah yang soleh, ya, ibu yang soleha, dan lain-lain. Maka pilar pertama adalah memilih istri yang soleha, ya. Ini yang kemarin kita bahas. Jadi orang tua dalam hal ini perlu menyiapkan anak-anaknya, menumbuhkan fitrah keayahannya. Bagi anak laki-laki, menumbuhkan fitrah kebundaannya bagi anak perempuan, ya. Sehingga anak yang laki-laki ini mampu memantaskan dirinya, kemudian meminang calon istri solehah, ya, yang sekufu, kira-kira begitu, ya, yang hampir sama lah, gitu ya, kira-kira hampir sama dalam level pemahaman agamanya, ya, perekonomiannya mungkin, dan lain-lain, ya. Artinya memiliki hal yang menyatukan, ya. Jadi seorang calon ayah itu memahami hak anaknya, bahwa anaknya kelak kalau lahir dia berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dari ibu yang solehah. Nah, ini dia, ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan pada kita bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung, ya. Maka seorang anak laki-laki akan mampu, ya, akan punya kesadaran yang baik untuk memilih perempuan berdasarkan agamanya ketika yang bersangkutan juga sudah terdidik dengan baik, ya. Maka dia akan paham, ya, bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang panjang, ya, mengarungi bahtera rumah tangga bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Maka yang perlu dipertimbangkan adalah memiliki pasangan yang soleh. Dan dia akan juga memahami bahwa dirinya mungkin akan bekerja, akan banyak di luar rumah, ya, mungkin pulang sore, mungkin pulang malam, mencari rezeki buat keluarganya. Maka anak di rumah bersama ibunya, gitu ya. Anak di rumah bersama ibunya, maka sang calon suami ini sudah memikirkan, ya, bahwa dia perlu memilih calon istri yang solehah. Nah, ini Islam ternyata mengajarkan sejauh itu, ya, untuk membangun pondasi keluarga yang baik di kemudian hari. Dan dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita, siapa yang Allah memberikan rizki kepadanya berupa istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya melaksanakan setengah agamanya. Maka menikah adalah melengkapi setengah agama, gitu ya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah agamanya yang tersisa. Setelah seorang menikah, laki-laki menikah, ya, maka Allah telah melengkapi setengah agamanya. Jadi ketika seorang mendapatkan istri yang solehah, maka itu rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Boleh dikatakan surga dunia. Surga dunia adalah istri yang solehah, yang akan menemani bersama-sama menjalankan kehidupan beragama dengan baik, ya. Suami
pergi bekerja dan lain-lain, tidak khawatir akan pendidikan atau pengasuhan anaknya di rumah. Karena paham bahwa istrinya solehah. Ya. Oh tapi istri saya belum soleh. Wah bisa gitu ya. Maka tugas suami ya, mendidik istrinya. Kan begitu ya. Tugas suami mendidik istrinya. Karena suaminya adalah imam. Adalah koam bagi keluarga. Ya. Ini istri saya masih suka gini gitu dan lain-lain. Kebawa gaya-gaya remajanya. Maka disitulah ya. Suami istri itu kemudian watawasobil hak ya. Watawasobil sob. Saling mengingatkan. Saling menasihati. Saling belajar. Kenapa? Karena mereka berdua akan menjadi pendidik nanti bagi putra-putrinya. Gitu ya. Dan di sini juga disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, min sa'ada tibni adamal mar'atus solihah. Di antara kebahagiaan seorang manusia adalah istri yang solihah. Ya. Jadi kalau hubungan suami istri baik ya, suami pengen buru-buru pulang ke rumah. Kalau pergi nggak tahan, ya, bentar-bentar udah kangen, ya, bentar-bentar telepon dan lain-lain. Ya. Kalau suami lebih nyaman di luar, ini bahaya. Gitu ya. Kan kewe wih malah, anjing deh, kacau ini ya. Jadi istri solihah itu dalam hadis sudah disampaikan adalah di antara kebahagiaan manusia. Ya. Di antara kebahagiaan sampai rumah dia bahagia, happy, nyaman, tenang gitu ya. Jadi, namun, nah begitu ya, para orang tua, kan gitu ya, baru akan menyerahkan anak-anak perempuannya tentu kepada calon-calon laki-laki yang soleh juga ya. Tentu orang tua perempuan itu ketat, kan gitu ya, ketat memilih ini yang melamar anak saya ini soleh atau tidak, kan gitu kira-kira. Jadi sejauh ini, sedalam ini, sedetail ini ternyata Islam mendidik kita, kan begitu ya. Jadi artinya sebenarnya pendidikan tentang manusia, tentang hidup yang baik ini sudah dipersiapkan Islam sedemikian rupa. Yang kedua, nah ya tadi pilar pertama, yang kedua adalah menanamkan akidah dan iman. Ya, kalau kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, dominan pendidikan anak itu membangun IQ, kan gitu ya, masih membangun IQ. Atau sebagian sudah membangun EQ, ya, emotional quotient. Sebagian lagi sudah fokus membangun SQ, spiritual, ya. Tapi spiritual ala Western psychologist ini belum sepenuhnya, ya, berbasis dengan prinsip-prinsip tauhid, ya. Karena spiritual masih dianggap sebagai bagaimana manusia bermakna, manusia bermanfaat, ya, tidak menyakiti sesamanya dan lain-lain. Tapi belum sepenuhnya berbasis tauhid, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Belum seutuhnya menghadirkan kesadaran bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pilar penting kedua dalam pendidikan anak adalah menanamkan akidah dan iman, ya. Akidah dan iman adalah dua pondasi yang dibangun di atasnya seluruh amalan yang baik. Ya. Jika pondasi ini baik, maka baik pula pengaruh-pengaruh yang dihasilkan, ya, dan akan memberikan buah yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Jadi artinya, apabila pohon dipotong akarnya, maka pohon akan mati, akan tumbang. Begitu pula dengan agama. Bila tidak berdiri di atas tauhid, maka tidak ada manfaatnya. Maka akan mudah tumbang. Ya. Kedudukan tauhid pada agama sebagaimana akar pada pohon. Oleh karena itu,
Banyak nas dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pentingnya menanamkan akidah yang selamat, ya, akidah yang benar dan keimanan yang benar pada jiwa anak-anak sedari mereka kecil, ya. Dan contoh penanaman tauhid ini telah diabadikan pada Al-Quran, ya, pada kisah Luqman, ya, dalam surat Luqman. Jadi Luqman ini ya diabadikan sebagai orang tua yang baik, ya, yang mampu memberikan pendidikan yang baik pada anaknya, ya. Salah satunya adalah surat Luqman ayat 13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Nah ya, jadi ini contoh pendidikan yang sudah diajarkan Al-Quran kepada kita. Ya, bahwa mendidik anak adalah mendidik agar anak tidak syirik. Ya, mendidik anak adalah mengajarkan apa makna Islam. Ya, dicontohkan dalam Al-Quran, ya bunaya, wahai anakku, maksudnya beginilah cara mendidik anak. Kira-kira ya. Ya bunaya, la tusrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Ya, sehingga tauhidnya tertanam. Gitu ya. Jangan mempersekutukan Allah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, jangan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi beribadah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan inilah yang orang tua, yang setiap ayah, ya, perlu sampaikan kepada anaknya. Ya, tentu terus bertahap. Ya, juga dilandasi dengan praktek-praktek di rumah. Ya. Ayah ngomong seperti ini, tapi kalau prakteknya beda, maka tidak akan tertanam dengan baik pada anak. Kan begitu ya. Jadi anak ngomong ya, jangan mempersekutukan Allah. Ternyata ayahnya minta-minta di kuburan. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi sangat jauh berbeda. Ya. Jadi ternyata ini pendidikan yang Islam ajarkan sehingga anak tumbuh dengan kuat di kemudian hari. Ya. Ya bunaya la tusrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kezoliman yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Beribadah bukan kepada Allah. Ya. Jadi artinya ini pengajaran bagi kita semua, para orang tua, ya, untuk memulai wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat kepada anak, yaitu yang bersifat tauhid, mengenalkan tauhid, mengenalkan anak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak selamanya anak nanti hidup didampingi dengan kita. Ya, mungkin anak akan hidup 10 tahun tanpa pendampingan kita karena kita sudah meninggal dunia. Anak akan hidup 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 40 tahun tanpa pendampingan orang tuanya. Maka yang ditanamkan duluan, ya, adalah tauhidnya tadi. Ya. Karena amal tidak akan diterima ketika kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal akan gugur, ya. Jadi ini dulu yang duluan, ya. Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah, ya. Oleh karena itu salah satu pengajaran yang penting kepada anak, ya, adalah memahami apa itu Islam, ya, apa itu Islam, dan menanamkan kepada anak bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Di antara kewajiban-kewajiban yang lain, ada kewajiban menuntut ilmu. Ya. Sehingga anak ketika sudah tidak didampingi oleh kita sebagai orang tuanya, anak tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi yang luar biasa. Maka Islam menurut Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala adalah al-islamu al-istislamu lillahi bitauhidi
wal inqiyadu lahu bit taati wal bara'atu minas syirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, ya, dan tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, ya. Jadi kalau anak dipahamkan Islam, artinya dipahamkan bahwa Islam adalah berserah diri, tunduk, pasrah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Nah, ini apa itu Islam, ya. Jadi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Jadi kita berlepas diri, ya, dari perbuatan syirik. Orang tua harus terus-menerus mencontohkan, ya, berlepas diri dari kesyirikan, ya. Terus anak melihat orang tua bersemangat beribadah. Anak melihat orang tua terus bersemangat menuntut ilmu agama, gitu ya. Belum ya? Nah, kita lanjut ya. Baik. Jadi perbuatan atau nasihat-nasihat tauhid ini terus disampaikan kepada anak. Dan jangan bosan-bosan, ya. Kadang-kadang nggak harus orang tuanya terus, ya. Artinya apa? Orang tua ngajak ke kajian-kajian, gitu ya. Ya, ngajak kajian-kajian, mendengarkan ustadz-ustadz, ya, mendengarkan para asatiz, sehingga anak melihat orang tua pun bersemangat belajar ilmu agama, ya. Tidak hanya mengajak anak rekreasi, ya, sekarang rekreasi penting, tapi mengajak kepada kajian-kajian juga penting. Sehingga ketika nanti tidak lagi dibersamai orang tuanya, anak sudah terbiasa thalabul ilmi, ya. Selanjutnya, nah, ya, dalam surat Luqman juga disampaikan, ya bunayya innaha in taku miskola habbatim min khordalin fatakun fi sokhrotin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihaullah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit dan di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan. Ya, sesungguhnya Allah Maha halus, latifun khabir, dan maha teliti, ya. Artinya halus, detail terhadap segala sesuatu Allah tahu, ya. Artinya anak ditanamkan. Kamu kalau berbuat seperti ini, berbuat seperti itu, di kamar sendirian, lampu dimatiin, HP dinyalain, gitu. Allah tahu, ya. Kamu di sekolah, ayah ibu nggak lihat, Allah tahu, ayah melihat. Kamu ngajak siapa, kamu berteman dengan siapa, Allah tahu. Kamu bersekongkol, ingin menyakiti teman yang lain, Allah tahu, ya. Kamu mengucapkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas kepada teman kamu yang lain, Allah tahu, gitu ya. Jika ada sesuatu seberat biji sawi, perbuatan kecil, ya, dan bahkan berada dalam batu, berada dalam gua, berada di bawah laut, itu Allah mengetahuinya, ya. Fama ya'mal miskola. Nah, jadi artinya perbuatan sekecil apapun itu Allah mengetahui dan akan ada dampaknya bagi kita. Nah, ini yang menyeramkan. Jadi perbuatan sekecil apapun, dosa sekecil apapun akan ada dampaknya bagi kita. Baik dampak di dunia maupun dampak di akhirat. Ya, akan ada balasannya walaupun perbuatan seberat zarah, ya. Akan ada dampaknya bagi kita. Jadi ketika kita hari ini, ya, mungkin hidupnya susah, ya, mentok sana mentok sini dan lain-lain, ya, resah jiwanya, barangkali karena pengaruh dosa-dosa masa lalu. Jadi karena setiap dosa itu ada pengaruhnya, ya, sebagian di dunia, apalagi nanti di penghisapan nanti, ya. Jadi tentunya anak juga diajarkan untuk selalu beristighfar, ya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau anak berbuat udah enggak segala macam, maka nasihat utamanya, nah istighfar, gitu ya. Minta ampun kepada Allah, ya, minta petunjuk, minta dibimbing sama Allah, ya. Artinya apa? Sebenar-benar pembimbing,
sebenar-benar yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya betapa dahsyatnya Quran telah memberikan contoh-contoh bagaimana sebaiknya orang tua ya mendidik putra-putrinya ya. Bahkan Rasulullah juga memberikan contoh-contoh saat-saat yang paling baik ya, untuk memberikan nasihat kepada anak. Jadi ayat ini, Luqman ayat 16 yang tadi, mengandung peringatan kepada orang tua agar memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, agar anak dimanapun, kapanpun, bersama orang tua atau tidak, masih hidup bersama orang tuanya ataupun orang tua sudah meninggal, anak hidup dalam keadaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah melihat perbuatannya sekecil apapun, sengumpet apapun, sebersembunyi apapun. Ini penanaman tauhid yang luar biasa. Ya. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Ya. Maha melihat dan Maha mendengar. Ya. Terutama ini ya, menjelang tadi anak akil balik. Ya. Ingat begitu akil balik. Ya. Itu argo pahala dan dosa sudah berjalan. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga lupa para orang tuanya bahwa dia sudah balik. Ya, orang tua dengan segala kesibukan duniawinya, kesibukan cari pekerjaan, kesibukan dan lain-lain, lupa bahwa dirinya juga sudah balik. Ya, ya sudah harus dihisab. Ya. Maka ini bisa menjadi momen-momen bersama dengan anak untuk mengingatkan bahwa perbuatan apapun itu Allah mengetahui, dan bukan hanya Allah mengetahui, tapi ada balasannya. Nah, gitu ya. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, dan Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya, ya, itu jadi ada banyak hadis-hadis Rasulullah yang itu merupakan peristiwa di mana Rasul memberikan nasihat kepada para sahabat, ya, terutama para sahabat yang masih muda, ya, bahkan para sahabat yang belum akil balik. Ya. Salah satunya adalah nasihat yang diberikan kepada sahabat Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas. Ya gulam, ya, wahai anak muda, kan gitu ya. Wahai ya gulam, ya, wahai anak muda. Inni u'allimuka kalimah. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidahu tujahaka. Iza sa'alata fas'alillah. Wa izas ta'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, ya bunaya, ya ananda, gitu ya. Aku akan mengajarkanmu beberapa perkara, ya. Jadi Rasul memberikan contoh, ya, bahwa beliau betul-betul fokus memberikan nasihat kepada anak-anak, gitu ya. Agar apa? Anak-anak tumbuh baik, ya. Tumbuh IQ-nya, tumbuh SQ-nya, tumbuh EQ-nya, dan lain-lain. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Inni u'allimuka kalimah. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini nasihat mungkin kita anggap berat kepada anak-anak, ya. Tapi Rasul sudah memberikan contoh. Ya, artinya begitu anak tumbuh dewasa nanti, dia akan ingat, ya, bahwa kalau meminta apa-apa, meminta kepada Allah. Mungkin dalam pengawasan kita, anak masih meminta kepada Allah. Tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita nggak tahu. Anak meminta kepada siapa. Gitu ya. Masih sholat di masjid atau tidak. Kan gitu ya. Kemudian perbuatannya nanti bagaimana. Jadi ini contoh, ya. Rasulullah memberikan nasihat kepada anak-anak muda, generasi muda yang masih kecil-kecil. Iza sa'alata fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Ya, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadisnya ini panjang, saya bacakan artinya.
Ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Ya. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Maka pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Maka inilah kajian tentang qada dan qadar. Ya. Jika manusia sudah berhimpun, ingin melakukan perbuatan buruk terhadapmu, maka itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Jadi luar biasa sebenarnya, ya, panduan-panduan parenting kepada anak, nasihat-nasihat yang perlu mereka hayati, sehingga mereka begitu masuk ke akhir balik, mereka sudah menjadi manusia yang merasa Allah selalu mengawasi, mengamati. Allah adalah maha melihat, maha mendengar. Dan anak menghayati bahwa setiap perbuatan apapun akan ada balasannya, akan ada dampaknya bagi kita. Ya, karena dampaknya bagi kita. Maka khususnya buat saya pribadi juga ini merupakan peringatan yang luar biasa untuk selalu menjaga perilaku, ucapan, pandangan, dan lain-lain ya. Karena setiap dosa, sekecil apapun akan ada dampaknya buat kita. Jadi ya baik, mudah-mudahan ini nasihat bagi kita bersama, bagi diri pribadi dan kita bersama, juga mudah-mudahan menambah semangat kita dalam menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi contoh orang tua yang lebih baik, karena kesolehan orang tua itu berdampak pada kesolehan anak. Dan insya Allah nanti kita akan bahas sampai sana. Jadi mudah-mudahan ya, upaya kita membangun diri kita untuk menjadi soleh bisa berdampak pada anak setelah kita meninggal dunia nanti, dan anak akan mengaruhi kehidupannya di era yang semakin modern, semakin global. Ya, kita berharap mereka tetap menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Robbi habli minas solehin, Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tanya jawab dulu, atau sudah aman? Sudah waktunya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.